Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nayara Gania Adika Putri. Saya dari kelas 10-5. Di video kali ini, saya ingin mereview kembali mengenai materi kimia yang sudah saya pelajari di semester 1 ini. Yang pertama, saya mempelajari berbagai jenis atom dan para tokohnya, lalu menentukan proton dan elektron, lalu mengetahui jenis-jenis alat laboratorium beserta fungsinya, menentukan konfigurasi elektron dan evalensi, serta mempelajari sistem periodik modern dan sifat periodik unsur, lalu yang terakhir adalah ikatan kovalen. Selama satu semester ini, saya mempelajari konsep dasar dari pembelajaran kimia, mulai dari berbagai jenis atom, konfigurasi elektron, serta hubungan kimia lainnya. Awalnya, memang terasa sulit bagi saya untuk memahami materi tersebut. Tetapi, saya dapat melaluinya dengan cara bertanya kepada guru tersebut mengenai materi apa saja yang masih kurang saya pahami, lalu saya mencari referensi sumber belajar lainnya, seperti dari YouTube, di buku, dan saya berdiskusi secara langsung dengan teman-teman saya mengenai materi pembelajaran kimia yang sudah diajarkan oleh guru tersebut. Saya menyadari betapa pentingnya belajar dan bertanya lebih aktif lagi agar materi-materi yang sudah dijelaskan oleh guru dapat dipahami dengan baik. Kedepannya, saya ingin terus berlatih soal-soal dan mempelajari semua materi yang sudah diberikan oleh guru. Garam termasuk senyawa ion karena terbentuk dari ikatan antara logam dan non-logam. Pada gambar seperti NaCl, atom natrium yang merupakan logam mudah melepaskan elektron, sedangkan atom klor yang merupakan non-logam mudah menerima elektron. Ketika natrium memberikan elektronnya kepada klor, terbentuklah ion Na+ dan Cl-. Ion-ion yang bermuatan berlawanan ini kemudian saling tarik-menarik kuat, dan tarik-menarik inilah yang disebut ikatan ion. Karena struktur garam terbentuk dari kumpulan ion positif dan ion negatif yang terikat kuat satu sama lain, garam digolongkan sebagai senyawa ion. Air atau H2O termasuk senyawa kovalen karena ikatan yang terbentuk antara atom-atomnya terjadi melalui pembagian pasangan elektron, bukan perpindahan elektron. Atom oksigen memiliki 6 elektron valensi dan membutuhkan 2 elektron lagi agar stabil. Sementara itu, setiap atom hidrogen memiliki 1 elektron valensi dan membutuhkan 1 elektron tambahan untuk mencapai kestabilan. Agar sama-sama stabil, oksigen dan hidrogen berbagi elektron. Oksigen berbagi 1 pasang elektron dengan hidrogen pertama, dan 1 pasang elektron lagi dengan hidrogen kedua. Dengan cara ini, setiap hidrogen memperoleh 2 elektron di sekelilingnya. Oksigen juga melengkapi 8 elektronnya. Karena ikatan antar atom terbentuk dari pembagian elektron, maka ikatan dalam air adalah ikatan kovalen. Selain itu, molekul air tidak terdiri dari ion-ion bermuatan seperti pada senyawa ion, tetapi berbentuk molekul netral. Struktur molekulnya juga tidak tersusun dalam kisi kristal ion, melainkan berupa molekul-molekul yang saling berinteraksi melalui gaya antar molekul. Semua ciri ini menunjukkan bahwa air adalah senyawa kovalen. Saran dari saya untuk pembelajaran kimia yang akan datang di semester 2, mungkin Pak Rifki dapat melakukan ice breaking ataupun games kecil-kecilan sebelum pembelajaran dimulai. Karena biasanya sebelum pembelajaran kimia, kita suka ngantuk ataupun masih kurang fokus, sehingga ketika pembelajaran dimulai, materinya kurang masuk di otak dan tidak sampai ke kita. Alhasil, semua materi yang sudah dipelajari akan sia-sia dan tidak dapat dicerna ataupun dipelajari kembali ketika di rumah. Jadi saran saya, Bapak itu bisa melakukan mini eksperimen. Bapak bisa melakukan ice breaking ataupun kayak games apa saja yang bikin kita semangat dulu. Baru kalau misalkan kita udah siap, kita udah fokus, kita bisa mulai pembelajaran kimia dengan happy.
Saya berharap melalui cara itu dapat didengar oleh Bapak dan dapat diterima masuk